Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sugiarto. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengumumkan baik PPDB maupun kelulusan siswa secara otomatis yang bisa diterima di WA anak-anak secara langsung. Langsung aja, yang pertama Bapak Ibu bisa membuat format di Word dulu. Di format seperti apa pengumuman yang diinginkan kepada anak-anak gitu. Oke, saya buka ini. Jadi misalnya saya membuat format yang semacam ini. Ini misalkan aja. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Jadi membuat format, kemudian di format ini nama-namanya dan lain sebagainya, apa yang dibutuhkan itu diketik gitu. Jadi tanda ini, tanda lebih kecil ini, ada dua, kemudian nama gitu, kemudian lebih besar, dua ini. Seterusnya, jadi tergantung dari format yang kita inginkan. Kemudian keterangannya nanti lulus atau tidak lulus gitu. Dan berikutnya, kalau ingin mencantumkan nilai, maka boleh dipasang di sini. Tapi kalau tidak mencantumkan nilai, hanya keterangan lulus, itu lebih cepat. Pekerjaannya lebih cepat gitu. Oke, berikutnya kita juga membuat format yang di Excel karena berkaitan dengan nilai gitu. Mungkin di Excel kita coba, nggak masalah, kita nyoba di Excel terlebih dahulu gitu. Artinya apa? Hitungannya kita coba. Kembali lagi, ini bisa sedikit, bisa banyak, tergantung dari keinginan atau kebiasaan Bapak Ibu. Jadi kalau saya ini cukup panjang itu, ada nilai akidah akhlak dan lain sebagainya, nilai nanti yang masuk akan diberikan ke anak-anak gitu, apa saja komponennya. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke Google Drive-nya. Diketik aja Google Drive gitu. Nah, ini Google Drive gitu. Setelah masuk Google Drive, masing-masing Bapak Ibu bisa memberikan nama biar tidak tercampur dengan lain gitu. Dimasukkan aja namanya, misal yang saya sudah berikan. Cara membuatnya Google Drive Bapak Ibu, ini ketik baru gitu. Nah, ini foldernya apa? Misal dikasih folder kelulusan 2020. Oke. Nah, ini sudah saya buat gitu. Oke, maka di sini sudah akan muncul kelulusan 2020. Setelah itu diklik 2, kemudian nanti pingin membuat Word-nya gitu. Tinggal dimasukkan aja Word yang tadi, bisa cari Word tadi gitu. Nah, ini Word tadi yang saya buat, saya tarik aja, ditarik aja gak apa-apa. Ditarik gitu, langsung masuk ke sini. Nah, termasuk yang Excel, saya tarik ke sini. Artinya ini proses. Nah, ini sudah proses memasukkan data. Ini Word-nya, Excel-nya sudah masuk. Excel sudah masuk, Word-nya masih proses. Atau kalau masih belum, kita coba ulangi yang Word. Pengumuman ini, nah ini dimasukkan aja. Nah, ini sudah masuk, dua-duanya sudah masuk. Kalau sudah masuk, Bapak Ibu, ini extensionnya masih Word atau Excel. Maka untuk menjadikan di Google Drive dibaca doc dengan Google Doc dan spreadsheet, maka klik ini, diklik dua kali, diklik ini, diklik dua kali. Nah, kemudian di sini dijadikan Google Dokumen. Diklik aja Google Dokumen. Oke, ini Google Dokumen sudah masuk dengan ini masih extensionnya doc. Nah, maka caranya Bapak Ibu, ini file, kemudian ini simpan sebagai Google Dokumen. Diklik aja simpan sebagai dokumen. Oke, jadi kalau yang ini, kalau yang tadi yang doc, ada extension doc.
Kalau yang ini sudah tidak ada, artinya ini sudah dibaca oleh Google Dokumen. Berikutnya yang Excel juga demikian. Yang kita ambil di Excelnya ini, yang telah kita buat gitu. Oke, ini Excel. Kemudian kita jadikan ini sebagai Google Spreadsheet. Dibaca di spreadsheet gitu. Oke. Nah, ini sama, masih ada extension XLSX. Artinya ini masih baca Excel. Maka caranya klik file, kemudian simpan sebagai Google Spreadsheet. Nah, kita kembali ke sini kalau sudah gitu. Ke Google Drive kita, maka ini sudah ada 4. Kalau tadi ada 2, sekarang ada 4. Berarti yang ini logo W ini berarti tidak diperlukan lagi, Excel-nya bisa dihapus. Yang ini juga demikian, yang Excel bisa kita hapus. Artinya yang dibutuhkan yang dibaca oleh Google Doc dan Google Spreadsheet-nya. Oke, masuk ke sini gitu. Langkah berikutnya Bapak Ibu harus membuat pengayaan atau add-on. Jadi buka di Google Spreadsheet-nya, kemudian pengayaan, kemudian cari. Nah, di sini ada dapatkan add-on gitu. Jadi ada add-on, diklik ini. Kemudian akan muncul pilihan ini, AutoCAD. Ya, AutoCAD ini diklik aja. Nah, kemudian saya sudah ada gitu, diklik sampai selesai gitu. Diizinkan, atau saya ini uninstall dulu. Coba saya uninstall, kemudian saya install ulang. Oke, mohon maaf. Nah, ini saya install ulang, diinstal gitu. Lanjutkan. Sama on. Nah, ini email yang kita miliki. Kemudian diklik sampai ke bawah, ada izinkan atau allow. Oke. Ini proses install add-on yang AutoCAD yang ada di Google Spreadsheet untuk mengelingkan saja. Oke, ini sudah selesai gitu Bapak Ibu. Kalau sudah selesai ini, oke, masuk ke sini ke pengayaan, kemudian AutoCAD sudah muncul. Ya, sudah muncul AutoCAD. Di open atau diklik gitu. Maka ini proses untuk menyandingkan antara Google Doc tadi dengan spreadsheet-nya. Ini prosesnya AutoCAD. Nah, Bapak Ibu langsung klik new job. Oke, dikasih nama. Misalnya SKL 2020. Oke, di next. Kemudian ini mengambil template yang di Google Doc. Dia ngambil template pengumuman yang akan diberikan kepada siswa. Di form draft ini dicari. Oke, nah tadi bunyinya ini yang Google Doc-nya, ini klik, oke, select, kemudian ini proses, nah ini sudah muncul, copy ini, di next. Nah, ini akan terpasangkan Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu tidak menemukan ini pasangannya, ini bisa dicari di sini, di set ini. Di set ini nanti ada yang kosong gitu. Maka ini dipasangkan. Kalau ini nama, maka ini juga harus nama. Kalau ini tanggal lahir, maka ini dicari kalau nggak ada. Kalau namanya nggak persis, biasanya tidak muncul. Tapi kalau namanya persis, ini TL, maka TL tanggal lahir. Nama orang tua, besar kecilnya juga mempengaruhi. NISN dan lain. Jadi kalau sudah sama persis, biasanya otomatis pasangkan antara kanan dan kiri sama. Ini sampai PJOK, POK, jumlah rata-rata. Oke, kemudian di next. Kemudian di sini dikasih nama. Misal saya kasih nama SKL 2020. Kemudian dikasih nama
yang akan dikirimnya. Ini nama. Kemudian tipenya diganti dengan PDF. Kemudian ini dicentang yang multi output di next. Oke, di sini akan muncul kayak ini. Jadi artinya semua pengumuman akan masuk ke kelulusan 2020 ini. Kalau pingin ada perbedaan Bapak Ibu, artinya pingin di tempat lain biar tidak campur dengan di sini boleh Bapak Ibu membuat lagi di Google ini. Nah, ini boleh ditambahi misal sehingga nanti ada di dalam folder lagi gitu. Misal folder ini SKL 2020. Oke deh. Oke, ini sehingga nanti kembali ke sini gitu. Nah, ini dicari gitu. Nah, ini oke deh. Dicari yang ini. Artinya nanti semua bekas pengumuman yang bentuknya PDF nanti akan masuk ke laman ini gitu. Jadi sehingga apa istilahnya akan enak kita mengambilnya gitu. Nah, yang ini boleh dihapus. Menghapusnya ini hanya sebatas di sini aja, di Google Drive-nya tetap ada. Ini dihapus agar nanti masuk semua berkahnya ke sini. Jadi master awalnya tidak tercampur gitu. Ini saya hapus gitu, biar tidak mengganggu. Nah, ini sudah masuk sini. Oke, di next lagi. Kemudian ini diambil yes. Kalau diambil yes, maka nanti akan dikirim ke email. Akan dikirim ke email siswa gitu. Tapi kalau kita ngambil yang no gitu, maka tidak perlu email siswa, tapi kita akan proses ke WA nanti. Lebih baik kalau mau niat ke WA, ya ambil yang no. Tapi kalau mau ke email anak-anak, maka yes. Karena mungkin tidak semua anak mempunyai email, maka ambil yang no saja. Kalau diambil yang yes, Bapak Ibu, di sini harus diisi. Ini harus diisi tag email. Kemudian namanya di sini harus diisi SKL. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengisi pakai no, nggak masalah. Ini di save gitu, atau di next bisa. Ini di save. Oke. Kemudian ini di run job. Artinya dia akan menyandingkan, proses penyandingan ini biasanya agak lama. Semakin banyak siswa kita, maka semakin lama proses menyandingkan antara Word dan Excel yang telah menjadi penyandingan tadi. Jadi ini diklik, maka prosesnya semacam itu. Oke, maka di sini akan muncul. Nah, ini sudah akan muncul alamat yang akan diberikan kepada anak-anak di Google Drive-nya. Kemudian langkah yang ketiga, Bapak Ibu, kita membuat spreadsheet lagi dengan hanya dua kolom saja. Jadi saya coba buat spreadsheet baru gitu. Nah, spreadsheet baru boleh Bapak Ibu ngambil di sini atau di Google Drive-nya ini. Itu jadi diambil sini, set, ambil Google spreadsheet. Oke, spreadsheet kosong. Oke, ini saya kasih nama SKL yang ke WA. Isinya nomor NISN gitu, NISN di sini. Saya ketik NISN atau NIS terserah Bapak Ibu, atau nomor absen terserah NIS gitu. Kemudian yang ini alamat Google Drive yang ada. Jadi tinggal diketik tadi. Nah, yang ini yang alamat Google Drive-nya, kita copy ini. Semakin banyak. Jadi yang kedua nih,
yang ada HTTP Google Drive-nya ini di copy, kemudian dimasukkan ke pembuatan tadi, SKL tadi. Nah, dimasukkan ke sini. Masukkan ke sini. Nah, ini kemudian NIS-nya ini ya tinggal diambilkan aja NIS. Misal terserah Bapak Ibu mau pakai NIS, pakai NISN atau pakai nomor apa terserah. Ini di copy gitu. Ini di copy. Kemudian ini dikopikan di sini. Artinya nanti ketika anak-anak mengetik 004875 dan seterusnya ini, otomatis yang akan muncul adalah ini, alamat ini gitu. Nah, kalau ini sudah diproses, sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah kita men-setting di WA kita. Demikian. Oke, proses selanjutnya kita coba men-setting di WhatsApp-nya. Yang pertama Bapak Ibu masuk ke Play Store, kemudian cari WhatsApp Auto. Cari WhatsApp Auto, kemudian dibuka. Ketika dibuka, maka langkah pertama yang harus dilakukan kita mensinkronkan antara WhatsApp dengan spreadsheet yang telah kita setting di laptop kita. Tekan spreadsheet ini, kemudian disinkronkan, ambil sinkron, kemudian cari nama link yang terdiri dari 2 digit antara nama NISN sama link Google Drive-nya. Dan nama ini nah ini proses sinkron, jadi mengambil data yang ada pada spreadsheet dimasukkan ke WhatsApp. Nah, maka akan muncul tulisan otomatis semacam ini gitu. Ketika sudah selesai, maka kalau kita lihat di sini akan muncul. Nah, ini sudah muncul nomor NISN dengan linknya. Artinya ketika setiap anak mengetik nomor NISN, maka link Google Drive ini akan masuk ke mereka. Kemudian berikutnya di atas ini bisa disetting apa komentarnya. Jadi misal ini kebetulan yang bersifat umum gitu, mau dikomentari tergantung kita. Jadi di sini bisa dicari gitu. Nah ini ya, kalau yang tadi misal mau silahkan masukkan NISN misal. Jadi ini di OK gitu. Artinya ketika anak-anak memasukkan NISN settingan di sini gitu. Nah, silahkan masukkan NISN, kemudian centang di atas ini diaktifkan, maka setiap anak-anak yang masukkan nomor NISN-nya maka akan otomatis akan tagging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan berikutnya yakni bagaimana ketika ada siswa kita yang menanyakan tentang kelulusannya. Maka kita cek di WA. Misal ini, nah ini ada otomatis. Ada jawaban otomatis, silahkan ketik NISN-nya gitu. Anak-anak akan masuk NISN-nya. Maka di anak-anak otomatis akan masuk nomor pengumumannya seperti ini. Maka anak-anak akan membuka link ini. Nah, langsung muncul pengumuman sesuai dengan nama masing-masing anak. Namanya siapa, kemudian nilainya berapa. Kebetulan yang saya berikan ini masih belum ada nilainya. Dengan demikian masing-masing anak-anak akan mendapatkan informasi di WA-nya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.